Perkenalkan, nama saya Revayantu Gultom dari kelas manajemen 64 3F25, NIM saya 64242390. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu tentang analisis kepemimpinan dalam organisasi, tipe, fungsi, dan peran pemimpin yang efektif. Studi kasus saya memilih PT Unilever Indonesia Tbk. Latar belakang. Kepemimpinan merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi, terutama dalam menghadapi persaingan global dan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Seorang pemimpin tidak hanya berperan dalam mengarahkan, tetapi juga mampu memotivasi, menginspirasi, dan mengembangkan potensi sumber daya manusia. Dan yang ketiga, PT Unilever ini adalah perusahaan multinasional yang sukses menerapkan kepemimpinan modern yang berorientasi pada inovasi, keberlanjutan, dan pengembangan karyawan. Unilever dipilih sebagai objek kajian karena memiliki sistem kepemimpinan yang kuat, beretika, dan berkelanjutan, serta mampu mempertahankan eksistensi perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, analisis kepemimpinan di PT Unilever Indonesia Tbk penting untuk memahami penerapan teori dalam dunia kerja nyata. Konsep dasar dan fungsi pemimpin. Konsep dasar pemimpin. Yang pertama, mampu mempengaruhi orang lain. Yang kedua, mengarahkan tim ke tujuan bersama. Yang ketiga, tidak hanya jabatan tapi keteladanan. Dan yang keempat, membutuhkan komunikasi dan kepercayaan. Yang kedua adalah fungsi pemimpin. Apa sih fungsi pemimpin itu? Fungsi pemimpin adalah yang pertama, menentukan visi dan misi atau arah. Yang kedua, mengambil keputusan. Yang ketiga, memberikan motivasi. Yang keempat, mengkoordinasi tim biar bekerja dengan baik. Dan yang keempat adalah mengawasi dan mengevaluasi kinerja. Kecerdasan pembentuk kepemimpinan. Ada beberapa kecerdasan untuk membentuk kepemimpinan. Yang pertama, IQ, yaitu kemampuan berpikir dan mengambil keputusan. Yang kedua ada EQ, yaitu mengelola emosi diri dan orang lain. Yang ketiga adalah SQ, yaitu nilai moral, etika, dan tanggung jawab. Yang keempat, IQ, yaitu kemampuan menghadapi tekanan dan masalah. Dan yang terakhir adalah FQ, yaitu kemampuan mengelola dan memahami keuangan. Oke, nextnya kita masuk ke teori dan tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ada 4. Yang pertama, teori sifat. Kepemimpinan dipengaruhi karakter pribadi. Yang kedua adalah teori perilaku, yaitu fokus pada tindakan pemimpin. Yang ketiga, teori situasional, yaitu gaya menyesuaikan kondisi. Dan yang terakhir adalah teori transformasional, yaitu menginspirasi perubahan. Tipe kepemimpinan. Yang pertama ada otoriter, yaitu keputusan di tangan pemimpin. Yang kedua ada demokratis, yaitu melibatkan anggota. Yang ketiga ada laissez-faire, yaitu kebebasan pada tim. Dan yang keempat ada transformasional atau mendorong visi dan inovasi. Next, kita masuk ke profil PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama, perusahaan ini merupakan perusahaan multinasional di bidang FMCG. Yang kedua, berdiri sejak 1933 di Indonesia. Yang ketiga, memproduksi makanan, minuman, perawatan tubuh, dan peralatan rumah tangga. Yang keempat, memiliki banyak merek terkenal di Indonesia. Yang kelima, berorientasi pada inovasi dan keberlanjutan. Yang keenam, fokus pada pengembangan SDM. Dan yang ketujuh, menerapkan good corporate governance. Visi dan misi PT Unilever Indonesia Tbk. Visinya adalah menjadi perusahaan yang berkelanjutan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Misinya, menyediakan produk berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, mengembangkan inovasi berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Next, gaya kepemimpinan PT Unilever. Yang pertama, transformasional, yaitu menginspirasi perubahan dan inovasi. Yang kedua, demokratis atau partisipatif, yaitu melibatkan karyawan. Dan yang ketiga, berorientasi SDM, yaitu fokus pada pengembangan karyawan. Keempat, komunikasi terbuka, dua arah dan transparan. Yang kelima, berbasis nilai dan etika, yaitu integritas dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah berkelanjutan, yaitu jangka panjang dan peduli terhadap lingkungan. Karakteristik kepemimpinan. Yang pertama, berintegritas tinggi. Yang kedua, visioner dan berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, komunikatif dan terbuka. Dan yang keempat, adaptif terhadap perubahan. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan PT Unilever. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kita masuk ke kelebihan.
Yang pertama, kelebihan kepemimpinan Unilever adalah yang pertama, meningkatkan motivasi karyawan. Yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, fokus pada pengembangan SDM. Yang keempat, komunikasi terbuka dan transparan. Dan yang kelima, berbasis nilai dan etika. Sedangkan kekurangannya adalah proses pengambilan keputusan relatif lama. Yang kedua, bergantung pada kompetensi karyawan. Dan yang ketiga, potensi ketidakjelasan batas wewenang. Untuk itu, kita punya solusi kepemimpinan Unilever. Yang pertama, tetapkan batas waktu yang jelas dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, tingkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan mentoring. Yang ketiga, seimbangkan partisipasi dan ketegasan pemimpin. Yang keempat, pertahankan komunikasi agar jelas dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah lanjutkan pengembangan budaya kerja inovatif dan etis. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kepemimpinan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, PT Unilever Indonesia menerapkan transformasional dan partisipatif. Yang ketiga, kepemimpinan Unilever mendorong inovasi, motivasi, dan pengembangan SDM. Yang keempat, gaya kepemimpinan ini berbasis nilai, etika, dan keberlanjutan. Dan yang terakhir, tantangan seperti proses keputusan yang lama bisa diatasi dengan pelatihan, komunikasi, dan keseimbangan kepemimpinan. Baik, demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.